masih sosokan pakai cumi-cumi darat, lewat lah pakai ini mobil ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Kopas Tobing. Kalian bosen sama sports car yang itu-itu aja dan pengen tampil tengil? Nah, di samping gue udah ada nih Mustang. Mas tengil. Enggak. Ya, ini adalah generasi Ford Mustang 2.3 liter EcoBoost terbaru. Semuanya baru ya, desainnya, terus juga interiornya, semua kerasa modern banget. Tapi heritage Mustangnya masih kental banget di sini. Seperti apa generasi terbaru dari mobil yang legendaris di benua Amerika dan juga dunia otomotif? So this is it, CVT Review, First Impression, Ford Mustang 2.3 liter EcoBoost Fastback. Ya ini ya Ford Mustang 2.3 liter EcoBoost Fastback. Nah kalian lihat desain depannya nih, mas tengil banget ya. Lihat nih depannya tuh grillnya gede banget kayak nantangin kalian di jalan gitu ya. Jadi kalau yang masih sosokan pakai cumi-cumi darat, lewat lah pakai ini mobil ya. Ya, terus juga di grillnya ini ada emblem legendaris. Kalau misalnya Ford yang ada di dunia line up Ford, itu biasanya di grillnya itu ditaruh emblem Ford doang. Beda sama Ford Mustang ini, dia langsung ditaruh logo kuda Mustang di sini. Jadi ya memang dari dulu, dari Mustang yang generasi pertama sampai sekarang itu grillnya nggak pernah ditaruh logo Ford, semua ditaruh logo ini. Jadi tetap dipertahankan di generasi terbaru ini. Mantep banget. Terus juga lampunya sekarang menyipit seperti ini, dan jujur dibanding sama yang sebelumnya, gue jauh lebih suka dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Karena kalau yang sebelumnya itu kayak kecil dan kayak cemen gitu, karena dibikin bulat. Kalau di sini itu dibikin kotak dan garisnya tuh tegas banget, keren. Terus juga kalau misalnya kita buka kuncinya, di area tuh nyalanya nggak kayak mobil biasa yang cuma nyala tek gitu doang. Tapi dia berdenyut dulu seperti layaknya sebuah sen, dan pulse-nya itu langsung menyala dari kanan sampai kiri. Itu keren banget kalau misalnya di malam hari ya. Terus juga lampunya udah proyektor, udah LED sebanyak 3 buah, bagus banget. Dan lower bumpernya sekali lagi, dari semua generasi Mustang itu susah memangnya cari cacat desainnya, karena memang desainnya tuh keren-keren semua. Even yang tahun 60-an aja, itu masih keren sampai sekarang dan jadi kolektor item di dunia. Terus juga mesinnya nih, kalian bisa lihat, wah gila, ini seperti sebuah ini ya, big blocks ya. Tapi memang karena dia pakai mesin yang bukan big blocks lagi, jadi sekarang mesinnya tetap kenceng, tapi mengedepankan efisiensi. Jadi dibikin di sini aksen big blocknya aja. Jadi menandakan kalau ini adalah sebuah mobil Amerika yang berotot banget. Ya, karena memang sejatinya Mustang awalnya itu dikenalnya sebagai sebuah muscle car. Kalau sekarang jadi sports car. Mungkin mata konsumennya di Indonesia maupun di dunia ya. Karena memang sekarang lebih suka pakai sports car. Ya, terus juga lower bumpernya di sini ya, pakai honeycomb, semuanya bagus. Terus, nah sekarang kita bisa lihat nih, kenapa Ford Mustang terbaru ini disebut sebagai sebuah fastback. Kalian bisa lihat sampingnya. Ya, ini yang membuat Ford Mustang itu disebut sebagai sebuah fastback sekarang. Ya, biasanya kalau fastback itu kan dibikinnya 4 pintu gitu ya, terus juga pintu belakangnya dibikin, sebenarnya sih nggak perlu ada pintu belakang ya, karena memang kecil banget biasanya fastback itu. Tapi karena memang orang Indonesia lebih suka mobil 4 pintu dibanding 2 pintu ya, jadi dibikin 4 pintu. Tapi kalau di Mustang ini baru the proper fastback. Kalian bisa lihat nih, proporsinya tuh pas banget, khas mobil Amerika biasanya yang gede di depannya. Kalau biasanya mobil-mobil sekarang kan 50-50, jadi proporsinya membosankan. Kalau mobil Amerika itu entah kenapa, kap mesinnya selalu panjang dan gue suka banget desainnya. Dan di Mustang ini tetap dipertahankan. Good job. Terus untuk dimensinya sendiri, mobil ini untuk panjangnya dia cukup panjang ya. Panjangnya ada di 4,7 meteran, lebarnya ada di 2 meteran. Jadi kalau misalnya masuk ke jalan-jalan yang agak terbatas gitu ya,
mungkin agak perlu sedikit effort, cuma bukan effort yang berlebihan karena memang dimensi segitu sebenarnya itu bukan dimensi yang terlalu besar. Tapi kalau untuk sebuah sports car ini besar banget sih karena memang dibutuhkan untuk mendukung handlingnya juga. Terus velgnya sendiri dia velgnya memakai velg ring 19 dengan profil 255 40 R19 dan ya velgnya ini dibikin desainnya simple cuma masih ada ciri khasnya, jadi desainnya itu masih berkarakter, keren banget. Terus spionnya juga dibikin ukurannya tuh nggak terlalu besar, pas dia, dan ada blind spot monitoring ya untuk ada zaman sekarang ya. Nah kita lihat desain belakangnya kalian bisa lihat ini adalah Mustang, jadi kalian nggak perlu ada emblem Mustang gede di sini gitu ya, nggak perlu karena memang orang udah tahu kalau ngeliat desain belakang ini adalah sebuah Ford Mustang gitu. Dan desainnya kembali dipertahankan lagi yaitu ada guratan sebanyak 3 buah untuk lampu belakangnya. Ini ada ciri khas lampu belakang sebuah Mustang ya. Dan gua berharap sih sampai kapanpun ini nggak pernah diganti karena ini bener-bener desainnya keren banget. Terus lekukannya juga tegas, jadi beda sama samping. Kalau samping kan dia pakai sloping roof, kalau di depan dan di belakang dia tuh untuk desainnya dibikin kaku seperti ini, keren. Terus sama seperti depan udah nggak ada emblem Ford lagi. Dia emblem Mustang di sini dan lower bumpernya nih diffusernya agresif banget dan bagus ya, nggak dicat sewarna body walaupun memang bahannya ya plastik sih, tapi nggak apa-apa untuk saving weight juga makanya dibikin bahan seperti ini. Terus untuk knalpotnya dia udah pakai quad exhaust asli dan suaranya renyah banget walaupun dia memakai mesin 4 silinder ya. Untuk soal mesinnya nanti kita bahas belakang. Ya sebelum kita bahas interior ya, kita akan bahas dulu bagasinya. Ya, walaupun Mustang EcoBoost terbaru ini memiliki konfigurasi fastback ya, tapi untuk bagasinya, tuh. Ya, untuk bagasinya ternyata pembukaannya belum power back door ya. Ya, untuk kapasitas sendiri kalian bisa lihat nih, besar banget, dalam, jadi dia dibikin coakan ke dalam gitu, jadi nggak harus panjang ke depan ya untuk bagasinya, jadinya bisa dimaksimalkan juga ruangnya di sini. Terus ada seperti tempat spare tire di sini bagus dan ada tempat untuk toolkitnya juga, dan di belakang sini dia sudah disematkan subwoofer yang terintegrasi dengan bodinya, bagus banget. Sekarang kita lihat interiornya. Ya, ini dia interior dari Ford Mustang 2.3 EcoBoost Fastback dan ini pintunya udah frameless ya, bagus ya, ciri khas sebuah Mustang nih, keren. Dan ya, door trimnya juga bagus, sudah soft touch dan warnanya tuh sporty banget, dia hitam, kalem, simple, dan warna yang beda di sini cuma ada stitching warna abu-abunya, jadi keren banget. Terus dia juga interiornya nuansanya simple, jadi nggak too much, nggak trying to be funky ya, jadi nggak bikin norak di dalamnya, dia bagus banget. Terus juga dashboardnya nih udah soft touch, kalian bisa lihat ya, soft touch bagus, dan sudah ada tulisan Mustang di sini, keren banget. Yang menandakan ini adalah sebuah Ford Mustang. Untuk joknya sendiri dia udah pakai semi bucket gitu ya, sampingnya nih bisa lihat nih. Ya, untuk driver seat dan juga penumpang depan dia udah pakai side support yang menurut gue cukup memadai untuk misalnya kalau kalian mau bawa mobil ini kencang, penumpang nggak bakal kebanting-banting, driver juga nggak akan kebanting-banting, bagus banget. Terus juga untuk pengaturan kursinya di sebelah sini udah electric seat ya, untuk maju mundurnya, cuma untuk recline-nya masih manual. Di sini pun juga sama tuh. Untuk penumpang depan juga sama, recline-nya masih dibikin manual karena memang untuk memudahkan kalau misalnya kalian berpergian lebih dari 2 orang. Jadi kalau misalnya mau ke belakang, tinggal tarik sini aja deh. Nah, langsung bisa ke belakang. Tolong kameramen, tolong bantuin. Ini berat soalnya. Nah ini ya langsung ada ke belakang, dan jok belakangnya sendiri ya dibikin memang dalam ya, supaya memang mendukung kalau misalnya mobil ini dipakai di kecepatan tinggi walaupun pakai berempat. Jadi nggak akan kepanting-panting belakang sini, walaupun memang secara comfort ini bukan yang terbaik ya. Karena memang mobil ini tidak memikirkan kenyamanan, dia hanya memikirkan performanya saja sebagai prioritas. Ya, ini dimundurin dulu. Bagus. Terus juga untuk center entertainment systemnya, ini kita nyalain dulu ya. Tuh, langsung ada siluet Mustang-nya di sini, bagus. Terus juga tadi ada siluet Mustang di tengahnya, keren banget. Dan ada sound design by Bang & Olufsen atau B&O. Nah, B&O itu bukan sound system yang main-main ya, bukan sound system kaleng-kaleng ya. Sound systemnya itu dipakai di Audi dan juga BMW.
dan suaranya itu terkenal bagus banget. Dan untuk ukuran center screen-nya sendiri itu ada di 13,2 inci dan untuk instrumen clusternya itu ada di 12,4 inci. Dan ini kalian bisa lihat nih desainnya bagus banget. Ya, dia desainnya simple, khas Amerika ini kerasa banget. Jadi nggak permainan visualnya nggak terlalu banyak, simple aja dibikin. Yang penting informasinya nih yang ditampilkan banyak banget ya nih. Mungkin bisa ke sini, fuel economy, terus juga tire pressure, dan ada ini cylinder head temp, engine oil temperature, transmission oil temperature, vacuum boost, inlet oil temperature, semuanya di situ. Dan ada air fuel ratio dan juga battery voltage. Dan ada driver assistance. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS ya, seperti adaptive cruise control, lane keeping assist, lane following assist, semuanya sudah hadir di sini. Tapi mungkin kalian wondering, kok mobil masih rem tangan mekanis, ada ADAS-nya? Ini bukan rem tangan mekanis ini electric parking brake yang unik banget. Jadi kalau kalian misalnya mau aktifin electric parking brake ya, kalian tarik begini, dia langsung engage, dan kalau misalnya mau lepas, kalian langsung dorong ke depan aja. Nah, kedengeran kan bunyinya? Dia lagi rilis. Jadi seakan-akan tuh kayak sebuah rem tangan hidrolik atau hydraulic brake ya. Tapi apakah ini bisa dipakai buat kepot-kepotan atau drifting? Kita belum tahu karena memang kita belum dapat unit testnya ya. Tapi nanti kalau misalnya ada track day mungkin, kita penasaran banget sih untuk nyobain ini. Dan dia bagus, dia udah dilapis juga sama aksen-aksen soft touch. Jadi kerasa ini mahal, dan di center console juga semuanya sudah soft touch, bagus banget. Terus di sini ada center console yang ukurannya ya bukan yang terbaik ya, dia kecil tapi masih bisa lah untuk ditaruh barang-barang di sini untuk emergency. Cup holder juga sudah dilapis sama aksen silver, bagus. Dan yang gue suka lagi di sini adalah adanya heritage Mustang tahun 60-an. Yang dimana menurut gue itu masih menjadi Mustang yang paling legendaris sih. Yaitu di sini nih. Kalian bisa lihat. Begitu diaktifkan mobilnya di ACC seperti ini, tuh nyala, aksennya tuh warnanya seperti Tosca. Kalau kalian tahu warna Tosca itu sama dengan warna instrumen cluster Mustang tahun 60-an. Dan ini di sini. Kebanyakan dan ini diterapkan di sini. Kalian tahu kan kalau mobil-mobil sekarang mungkin tombol-tombolnya dikasih warna putih atau mungkin warna biru gitu ya. Tapi kalau ini dipertahankan warna Toscanya sampai ke tengah-tengah sini. Keren banget. Ya, memang mobil ini jadi membuat kita sadar kalau misalnya mobil Amerika itu masih bertaji di dunia otomotif. Keren banget. Terus juga setirnya, sekarang dia juga udah beda ya. Kalau yang dulu kan di tengahnya tuh bentuknya bulat, kalau sekarang tuh udah kotak-kotak seperti ini, garisnya kaku. Ya biar lebih modern aja ya. Jadi dibikin seperti ini, flat bottom juga udah, dan sudah ada pedal shift. Bagus juga. Oke, itu aja dari interiornya. Sekarang kita lihat bagian terpenting dari mobil ini yang menjadi pembeda antara rival-rivalnya, yaitu dapur pacunya. Let's go. Nah, ini yang spesial dari Ford Mustang EcoBoost ini. Sekarang kita lihat ya. Yes, dia udah pakai pegas. Dan kita terbuka, ruang mesinnya kelihatan ya banyak yang kosong ya, karena memang dia pakai basis yang sama dengan yang 5000 cc. Jadinya banyak yang kosong di ruang mesin ini. Untuk mesinnya sendiri dia kapasitasnya 2,3 liter, 4 silinder, dan bertenaga 315 PS dan torsinya 475 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda belakang melalui transmisi bukan 7 speed, bukan 8 speed, bukan 9 speed, tapi 10 speed automatic transmission. Jadi kalian bisa bayangkan ya itu rapatnya seperti apa, rasionya. Jadi kalau pakai mobil ini mungkin kalian nggak perlu merasakan gimana tuh jeda antara transmisinya. Jadi dia ngisi terus, dan nggak bakal tuh kalian merasakan santakan operan transmisinya. Ya tetap kerasa sih mungkin kalau kalian pakai pedal shift ya, karena memang mobil ini pakai pedal shift. Tapi kalau otomatis misalnya di kemacetan, pastinya akan lebih nyaman juga. Ya, dia pakai turbo juga mesinnya, beda sama yang 5000 cc. 5000 cc itu natural aspirated. Tapi kalau kalian berpikir suaranya ya 4 silinder gimana sih? Kalian salah. Tadi kita udah sempat ngetes suaranya, dan suaranya renyah. Luar biasa.
Ya, itu aja dari CVT Review First Impression Ford Mustang 2.3 liter EcoBoost Fastback. Menurut kami mobil ini menjadi statement bagi Ford di Indonesia bahwa Ford itu di Indonesia serius menggarap pasar Indonesia. Karena memang Ford itu identik dengan orang yang konsumen itu orang yang bukan kaum mendang-mending. Biasanya dia tuh konsumen itu mencari kesenangan dari sebuah mobil ya, kesenangan ketika berkendara. Dan Ford Mustang ini bisa menjadi obat kangen bagi fans-fansnya di Indonesia. Dan sebenarnya kami memiliki satu harapan yang paling besar di Ford Indonesia, yaitu dengan masuknya, nanti kita berharap akan masuk versi 5.0 liter NA V8-nya. Karena itu adalah benar-benar obat kangen bagi penggemar Mustang di Indonesia. Itu kalau masuk sih luar biasa. Tapi kalau kalian cari sebuah sports car yang pengen tampil beda tapi nggak melupakan efisiensi dan masih enak dipakai sehari-hari, mobil ini pas banget buat kalian. Oke CVT, sekian video review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang CVT, kami sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Jadi kalau kalian mau baca berita, bisa juga melalui website kami. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang Ford Mustang 2.3 liter EcoBoost Fastback ini, kalian bisa membelinya melalui website kami dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan sekarang CVT, kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia. Jadi buat kalian yang suka main TikTok, make sure follow TikTok kami. Oke CVT, gue Gopas Tobing, pamit dulu.